Bacaan dari kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dengan membawa kedua loh hukum Allah, ia tidak tahu bahwa kulit wajahnya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Dan ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya. Maka mereka takut mendapati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Lalu Harun dan para pemimpin jemaat datang kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah semua orang Israel. Lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya wajahnya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila keluar, ia menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat bahwa kulit wajah Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi wajahnya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen, kuduskanlah Tuhan Allah kita. Tinggallah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Referen, kuduskanlah Tuhan Allah kita. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Referen, kuduskanlah Tuhan Allah kita. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan pada ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Referen, kuduskanlah Tuhan Allah kita. Tinggalkanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Referen, kuduskanlah Tuhan Allah kita. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian ku sebut sahabatku, sebab kepada kalian ku sampaikan apa saja yang ku dengar dari Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyampaikan dua perumpamaan singkat
tapi sangat mendalam dan kuat. Ia berkata bahwa kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, dan kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Keduanya menggambarkan seseorang yang setelah menemukan sesuatu yang sangat berharga, ia rela melepaskan segalanya demi memperolehnya. Yesus ingin menyampaikan bahwa kerajaan Allah itu hidup bersama, dan dalam kehendak Allah adalah harta yang tak bernilai. Maksudnya bahwa seperti orang yang menjual seluruh miliknya demi memiliki harta atau mutiara itu, kita pun dipanggil untuk menjadi Tuhan dan kehendaknya sebagai prioritas utama, menjadikan Tuhan sebagai kehendaknya yang utama. Bahkan jika itu menuntut kita butuh pengorbanan. Iman yang sejati bukan dengan soal mengetahui, tetapi menemukan dan mengajar apa yang sungguh berharga dalam relasi yang mendalam dengan Allah. Pertanyaan refleksi bagi kita, apa yang paling aku cari dalam hidup ini? Sudahkah aku mengorbankan hal-hal duniawi demi sesuatu yang kekal? Apakah aku sungguh menganggap relasi dengan Tuhan sebagai harta terindah dalam hidupku? Semoga renungan singkat serta pertanyaan refleksi ini mengantar kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus, agar kasih-Nya sungguh nyata dalam hidup kita. Amin.